Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anisya Wirantino Yasin. Aku akan menjelaskan sedikit pendapatku tentang bangsa Arab sebelum Islam. Jadi gini happy people, sebelum Islam datang, bangsa Arab itu menentukan suatu hukum berdasarkan dengan pendapat orang yang terpercaya. Nah, itu juga berlaku kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Jadi gini kisahnya. Pada saat itu, bangsa Arab sedang mengalami kekeringan parah. Nah, Abdul Muthalib bermimpi bahwa di dalam mimpinya ia didatangi oleh seorang laki-laki berpakaian serba putih, memerintahkan kepadanya untuk menggali suatu sumur. Nah, yang kita ketahui adalah sumur tersebut bernama sumur Zamzam. Sebagai seorang pemimpin, semangat Abdul Muthalib pun tersulut. Akhirnya, keesokan harinya, ia bersama beberapa anaknya pergi mencari sumur tersebut, sumur yang telah disebutkan oleh lelaki misterius yang ada di dalam mimpinya. Setelah mengetahui letak keberadaan sumur tersebut, beliau sangat kaget karena mendapati bahwa letak sumur tersebut terletak di antara dua berhala yang biasanya orang-orang jahiliyah sembah. Nah, tapi beliau tidak patah semangat. Beliau terus menggali supaya air tersebut bisa ditemukan. Satu persatu penduduk sekitarnya itu mulai berdatangan. Mereka marah kepada tindakan Abdul Muthalib karena mereka menganggap bahwa Abdul Muthalib itu telah merusak tempat suci mereka, sehingga mereka melakukan tindakan mengecam supaya Abdul Muthalib berhenti untuk melakukan tindakannya tersebut. Nah, berkali-kali Abdul Muthalib itu menjelaskan maksud dan tujuan dari pekerjaannya tersebut, namun tiada satupun orang yang percaya dengan alasan yang keluar dari mulut Abdul Muthalib. Sehingga dari hal tersebut, Abdul Muthalib pun akhirnya bernazar. Tujuannya adalah untuk memperkuat alasan yang telah ia buat. Nah, nazarnya itu kira-kira isinya begini. Jika ia punya 10 orang putra, maka salah satu dari putranya akan ia korbankan. Setelah beberapa tahun kemudian, akhirnya Abdul Muthalib pun melaksanakan nazarnya, tepat ketika anaknya mencapai batas, yaitu 10. Ia mengumpulkan nama-nama anaknya menjadi satu tempat, dan kemudian ia mengundinya. Ketika ia mengundi, yang keluar saat itu ialah nama Abdullah, anak kesayangannya. Tetapi istrinya Abdul Muthalib, yaitu Fatimah binti Amr, mencegah perbuatan itu terjadi. Ia beralasan jika Abdul Muthalib melakukan hal tersebut, maka penduduk-penduduknya juga akan mengikutinya nanti. Dan setelah itu, Fatimah pun menyuruh suaminya untuk pergi menemui perempuan pintar. Keesokan harinya, Abdul Muthalib dan beberapa putranya pun pergi menemui perempuan tersebut. Sesampainya Abdul Muthalib di tempat perempuan pintar, dia langsung menceritakan kejadian tersebut, dan perempuan pintar pun menyarankan agar nazar tersebut diganti dengan 10 unta. Tapi tentunya sebelum itu harus diundi lagi. Ia berkata, jika yang keluar nanti adalah namanya Abdullah, maka kamu boleh mengundi lagi sampai nama unta yang keluar. Nah, jika sudah nama unta yang keluar, maka kamu boleh menyembelihnya. Undian pun dilakukan hingga beberapa kali karena nama Abdullah terus yang keluar. Jadi setiap ada nama Abdullah yang keluar, maka diganti menjadi 10 unta. Nah, hal tersebut terus berulang hingga 10 kali. Jadi total untanya adalah 100. Dan akhirnya 100 unta tadi disembelih untuk menjadi pengganti kurban anaknya Abdul Muthalib. Begitu happy people. Nah, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab sebelum Islam datang itu tidak punya patokan hukum. Jadi mereka itu berpatok kepada pendapat orang-orang yang mereka percaya. Bahkan untuk mereka yang bersalah itu akan diadili secara sewenang-wenang. Dan untuk keberpihakan yang tidak adil itu dianggap lumrah dan dianggap biasa saja di bangsa Arab sebelum Islam. Itulah tadi pendapatku mengenai bangsa Arab sebelum Islam datang berdasarkan dari kisah kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muthalib. Aku minta maaf jika terdapat kesalahan selama video ini berlangsung, karena
Karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu tergantung kepada manusia itu sendiri. Aku Anisya Wiranti Yasin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!